Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 perancangan percobaan kelas A akan membahas terkait uji perbandingan nilai tengah dengan studi kasus pengujian pertumbuhan produksi maggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering melalui uji perbandingan nilai tengah. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Hildayanti, Muhammad Haidar Mufadal, Nur Faisah, Ananda Aulia Sabila, Putri Nurinda, Reza Angelina Cahya, dan saya sendiri, Gripsan Ananta Patabang. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, di sini kami akan membahas pertama-tama terkait latar belakang dari data. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rancangan acak lengkap atau RAL adalah desain percobaan sederhana dengan faktor tunggal yang digunakan untuk membandingkan beberapa perlakuan secara acak. Nah, dalam penelitian ini digunakan RAL untuk menguji pertumbuhan produksi maggot melalui kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering. Terdapat 5 perlakuan dengan variasi komposisi sampah rumah tangga di antara 90% sampai 50% dan daun kering 10% sampai 50%. Masing-masing diulang 4 kali selama 2 bulan. Setiap perlakuan diamati secara berkala untuk mengevaluasi pengaruh komposisi media terhadap pertumbuhan maggot. Hasil pengamatan kemudian dianalisis untuk menentukan pola pertumbuhan yang terjadi. Analisis sidik ragam atau ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan antar perlakuan. Untuk mengidentifikasi kelompok perlakuan mana yang berbeda secara spesifik, dilakukan uji lanjut seperti uji lanjut BNT, BNJ, Duncan, SNK, Dunet, ortogonal, dan CV. Nah, selanjutnya, adapun rumusan masalah yang akan kita cari, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam produksi maggot akibat perbedaan kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering? Yang kedua, perlakuan kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering manakah yang memberikan produksi maggot tertinggi? Yang ketiga, bagaimana hasil uji lanjut seperti BNT, BNJ, Duncan, SNK, Dunet, ortogonal, dan CV dalam membandingkan rata-rata hasil produksi maggot dari masing-masing perlakuan. Nah, adapun tujuan penelitian kita, yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam produksi maggot akibat perbedaan kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering. Yang kedua, untuk mengetahui perlakuan kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering manakah yang memberikan produksi maggot tertinggi. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimana hasil uji lanjut seperti uji BNT, PNJ, Duncan, SNK, Dunet, ortogonal, dan CV dalam membandingkan rata-rata hasil produksi maggot dari masing-masing perlakuan. Baik, selanjutnya kita eh, baik yang pertama kita melakukan uji ANOVA. Uji ANOVA ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa kelompok perlakuan dalam suatu eksperimen. Selain itu, tujuan dari pendekatan adalah untuk menentukan pasangan perlakuan mana yang berbeda berdasarkan hasil asumsi bahwa terdapat perlakuan yang signifikan dari uji ANOVA. Oleh sebab itu, penting kita melakukan analisis ragam atau uji ANOVA terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sih sudah mengatakan bahwa dari ujian NOVA untuk kasus ini adalah D sama dengan U tambah U tambah EIJ dengan keterangan bahwa itu bergerak dari perlakuan A, B, C, D, sampai E dan J itu bergerak dari ulangan 1 sampai 4. Untuk EIJ itu adalah jumlah maggot yang
muncul setelah 2 bulan dan diberi perlakuan seperti penjualan berikutnya. Kemudian itu ada perkataan umum tahun ini sama dengan pengaruh perlakuan seperti NG, yaitu pengaruh jalan dari perlakuan keinginan ulangan kerja. Yaitu satu sampai dengan tahun 1 sampai tahun 2 sampai tahun 3 sampai tahun 4 sampai dengan tahun 5 sampai dengan nol, yang berarti bahwa komposisi sampah rumah tangga dan dalam kali tidak berpengaruh terhadap produksi mangkok. Dan H1 yaitu ada kali tidak sampai dengan 1 sampai 5 yang menandakan bahwa setidaknya ada satu komposisi sampah rumah tangga dan daun kering yang berpengaruh terhadap produksi mangkok. Selanjutnya, adapun untuk melakukan uji perbandingan nilai tengah, ada banyak sekali metode yang dapat kita gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 metode yang biasanya digunakan. Yang pertama itu adalah metode uji BNT atau uji beda nyata terkecil. Uji BNT adalah metode pengujian nilai tengah terencana yang digunakan untuk menentukan pasangan perlakuan mana yang berbeda secara signifikan, setelah sebelumnya analisis ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di antara kelompok perlakuan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan uji BNT, yang pertama, asumsi ANOVA terpenuhi. Yang kedua, ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, H0 pada uji F ditolak. Yang keempat, percobaan mencakup lebih dari 5 perlakuan. Dan yang terakhir, pembandingan yang dilakukan terencana tanpa memperhatikan banyaknya perlakuan. Adapun untuk melakukan uji BNT, hipotesis yang kita gunakan yang pertama H0-nya, di mana mu I sama dengan mu J, atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata perlakuan ke I dan perlakuan ke J. Yang kedua, atau hipotesis alternatif, di mana mu I tidak sama dengan mu J, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata perlakuan ke I dan perlakuan ke J. Adapun prosedur pengujian atau langkah-langkah yang kita perlu lakukan untuk melakukan uji BNT, yang pertama adalah kita hitung rata-rata tiap perlakuan. Kemudian kita buat statistik peringkat bagi rata-rata yang sudah kita peroleh. Selanjutnya, kita harus menghitung selisih rata-rata 2 pasang perlakuan yang hendak diuji, berjarak 1 statistik peringkat. Misal, statistik peringkat 1 dengan statistik peringkat 2, dan begitu seterusnya. Kemudian, setelah kita menghitung selisih rata-rata 2 pasang perlakuan, kita melakukan perhitungan terhadap nilai uji BNT pada taraf signifikansi senilai alfa, di mana rumus untuk menghitung BNT yaitu sebagai berikut, di mana nilai dari S Y1 dikurangi J itu adalah akar kuadrat dari KTG dari 1/RI ditambah 1/RJ. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari uji BNT pada taraf alfa, selanjutnya kita bandingkan selisih yang kita sudah peroleh pada langkah ketiga dengan nilai uji BNT A. Setelah kita bandingkan selisihnya, kemudian kita mengambil keputusan, di mana keputusannya itu berdasarkan jika nilai mutlak dari selisih rata-rata perlakuan itu lebih besar dari nilai BNT-nya, maka kita harus menolak H0. Hal ini berarti bahwa kedua perlakuan tersebut berbeda nyata pada taraf A, atau terdapat perbedaan yang signifikan pada sepasang perlakuan tersebut. Nah, adapun pada uji BNT ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, mudah diterapkan karena perhitungannya sederhana. Dan yang kedua, lebih sensitif terhadap uji lain dibanding uji lain seperti 2K ketika jumlah perlakuannya sedikit. Adapun kelemahan untuk uji BNT itu yang pertama, tidak mengendalikan tingkat kesalahan tipe 1 dengan baik, terutama jika jumlah perbandingannya banyak. Yang kedua, rentan terhadap kesalahan eksperimen, terutama jika asumsi ANOVA tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah uji beda nyata jujur atau uji BNJ, di mana metode pengujian ini merupakan
pengujian nilai tengah dari beberapa kelompok setelah ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di antara kelompok perlakuan. Bedanya dengan BNT, BNJ ini bertujuan untuk mengendalikan tingkat kesalahan tipe 1 saat melakukan banyak perbandingan pada pasangan rata-rata. Nah, adapun syarat-syarat untuk melakukan uji BNT, BNJ adalah yang pertama, ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Yang kedua, kita ingin membandingkan semua kelompok secara langsung. Jadi kalau tadi BMT itu dia terencana, sedangkan BNJ itu kita lakukan uh, secara langsung tanpa merencanakan pasangan perlakuannya. Dan yang ketiga, jumlah sampel dalam setiap kelompok relatif sama. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji BMJ ini kurang lebih sama seperti uji BMT. Untuk prosedur pengujiannya juga kurang lebih sama. Yang pertama, kita hitung dulu rata-rata setiap perlakuannya. Kemudian kita urutkan rataan perlakuannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian kita hitung juga selisih rataan perlakuan terkecil ke I dengan terbesar ke J. Setelah kita hitung selisihnya, kemudian kita lanjut menghitung nilai BNJ-nya. Nah, nilai BNJ-nya itu diperoleh dengan cara rumus seperti ini, di mana nilai SC-nya itu merupakan akar kuadrat dari kuadrat tengah galat dibanding dengan dibagikan dengan banyaknya percobaan. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan nilai selisih dan nilai BNJ-nya, kemudian kita bandingkan nilai selisih tersebut dengan nilai BNJ-nya. Setelah itu, ketika kita sudah membandingkan nilai tersebut, terakhir kita mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini didasarkan apabila nilai mutlak dari selisih tersebut lebih besar, maka kita menolak H0. Dan apabila nilai mutlak dari selisih rata-rata tersebut lebih kecil atau sama dengan nilai BNJ, maka kita terima H0. Adapun keputusan ini sebenarnya sama saja dengan BNT. Intinya ketika nilai selisihnya, nilai mutlak selisihnya itu lebih besar dari nilai BNT atau BNJ, maka kita menolak H0 atau kita artikan terdapat perbedaan yang signifikan pada pasangan perlakuan tersebut. Adapun untuk kelebihan dan kelemahan dari BNJ itu sebagai berikut. Kelebihannya, kita dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan dibanding uji yang lebih sederhana seperti uji T. Yang kedua, dapat digunakan untuk membandingkan banyak kelompok sekaligus. Dan yang ketiga, mudah digunakan jika jumlah sampel dalam setiap kelompok sama. Adapun kelemahan dari uji BNJ yang pertama, kurang cocok jika jumlah sampel tiap kelompok berbeda jauh. Dan yang kedua, kurang fleksibel jika data tidak memenuhi asumsi normalitas dan varians yang sama. Berdasarkan uji ANOVA yang dilakukan pada kasus yang kita miliki, diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Maka, setelah uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, kita dapat melakukan uji lanjut, yaitu metode-metode yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai uji perbandingan nilai tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji BNT pada studi kasus yang kelompok kami angkat. Nah, berdasarkan langkah pengujian yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung rata-rata setiap perlakuan. Nah, di sini sudah diperoleh pada tabel rata-rata masing-masing perlakuan. Kemudian setelah menghitung rata-rata setiap perlakuan, selanjutnya kita membuat statistik peringkat bagi rata-rata perlakuan atau kita urutkan eh, rata-rata perlakuannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Umumnya kita menggunakan dari yang terkecil ke terbesar.
Selanjutnya, kita hitung selisih rata-rata dua pasang perlakuan. Jadi, karena di sini terdapat 5 perlakuan, jadi kita saling pasangkan perlakuan tersebut, kemudian kita hitung rata-ratanya sehingga diperoleh eh, selisih rata-rata setiap pasang perlakuan sebagai pada tabel. Kemudian, setelah kita mendapatkan rata-rata pasangan perlakuannya, kita hitung nilai uji BNT-nya pada taraf alfa atau taraf signifikansi 0,05. Pertama, kita hitung dulu nilai S-nya. Diketahui juga pada tabel ANOVA sebelumnya bahwa KTG-nya adalah 490, kemudian banyaknya percobaan pada I dan J itu sama dengan 4, sehingga diperoleh nilai S-nya yaitu 15,65. Setelah itu, kita hitung nilai BNT-nya dengan memasukkannya ke dalam rumus. Nah, rumusnya itu adalah mengalihkan nilai tabel dengan nilai SY-nya, sehingga diperoleh nilai BNT sebesar 33,34. Nah, setelah kita mendapatkan nilai BNT tadi, sekarang kita bandingkan nilai rata-rata yang sudah kita peroleh pada pasangan perlakuan dengan nilai BNT-nya. Nah, kemudian didapatkan tabel sebagai berikut. Pada tabel dapat kita lihat bahwa terdapat setidaknya tiga pasangan perlakuan yang tidak berbeda secara signifikan atau tidak memenuhi hipotesis. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari uji BNT ini yang pertama, perlakuan C dan E secara konsisten berbeda signifikan dengan semua perlakuan lainnya. Kemudian yang kedua, perlakuan A, B, dan D tidak berbeda signifikan satu sama lain, tetapi berbeda signifikan dengan C dan E. Dan yang terakhir, perlakuan C memiliki perbedaan paling besar dibandingkan perlakuan lain, terutama terhadap E dan D. Selanjutnya, kita lakukan juga uji BNJ ini sebagai salah satu metode lain yang dapat digunakan untuk melakukan uji perbandingan nilai tengah. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih sama. Yang pertama, kita hitung dulu rata-rata tiap perlakuannya, di mana itu nilainya sudah kita peroleh dari hasil sebelumnya di pada bagian BNT. Kemudian setelah itu kita urutkan rataan perlakuannya dari yang terkecil. Kita juga sudah urutkan itu pada tahap BNT tadi. Selanjutnya, kita hitung selisih rata-rata perlakuannya. Dan itu sudah kita dapatkan juga pada uji BNT sebelumnya, yaitu pada bagian ini bagian rata-rata, kemudian ini bagian selisihnya, ini bagian urutannya tadi. Nah, karena kita sudah punya eh, elemen-elemen yang kita perlukan, maka selanjutnya kita tinggal menghitung nilai BNJ-nya. Karena uji BNT dengan uji BNJ ini kurang lebih sama, hanya berbeda pada nilainya. Berbeda pada nilai BNT dan nilai BNJ-nya. Kemudian kita hitung nilai BNJ-nya pada taraf signifikansi 0,05. Pertama kita hitung dulu nilai S-nya. Nah, nilai S-nya ini rumusnya sedikit berbeda dengan rumusnya BNT. Kalau untuk BNJ, rumus untuk nilai S itu akar kuadrat dari eh, KTG dibagi dengan R, sehingga diperoleh nilai 11,07. Kemudian kita tinggal kalikan dengan nilai pada tabelnya. Kemudian diperoleh bahwa nilai BNJ itu senilai 45,53. Kemudian kita lihat ini pada tabel BNJ juga kita itu membuat namanya matriks tabulasi silang untuk melihat selisih, untuk melihat beda dari tiap pasangan perlakuan. Nah, berdasarkan matriks tabulasi silang dan nilai BNJ yang sudah kita hitung sebelumnya, maka di sini diperoleh bahwa perlakuan C dan E secara konsisten berbeda signifikan dengan semua perlakuan lain. Karena di sini bisa dilihat bahwa pada perlakuan E dia itu rataannya paling kecil. Dan untuk perlakuan C dia itu yang punya rataan paling besar dan dia secara konsisten itu selalu memenuhi hipotesis bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi, eh, dapat disimpulkan bahwa perlakuan C ini dia merupakan perlakuan yang paling signifikan. Itu. Sedangkan perlakuan A, B, dan D itu tidak berbeda signifikan satu sama lain, tetapi berbeda signifikan dengan C dan E. Jadi, dari uji BNJ ini diperoleh bahwa perlakuan yang paling signifikan berbeda dengan perlakuan lainnya itu perlakuan C dan E, di mana perlakuan E itu dia memiliki rataan yang paling kecil, sedangkan perlakuan C dia memiliki rataan yang paling besar dan secara konsisten dia memenuhi hipotesis atau nilainya melebihi dari nilai BNJ-nya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam uji Duncan. Adapun konsep dasar dari uji Duncan adalah uji lanjutan untuk menentukan nilai tengah yang sama dan berbeda ketika pengujian kehomogenan nilai tengah menolak hipotesis nol. Uji ini digunakan jika F hitungnya lebih besar dari F tabel dengan taraf signifikan 0,05 dan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang semakin besar sesuai dengan jarak pangkat dua nilai tengah yang dibandingkan. Tidak seperti dengan uji lain, uji Duncan ini tidak menggunakan satu titik kritis, tetapi T-1 titik kritis. Adapun syarat uji Duncan yaitu yang pertama, asumsi ANOVA terpenuhi. Dalam hal ini, residualnya berdistribusi secara normal dan homogenitas varians. Yang kedua, ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar perlakuan. Yang ketiga, perlakuan mencakup lebih dari dua agar perbandingan dapat dilakukan. Yang keempat, yaitu perbandingan dilakukan secara bertahap berdasarkan selisih rata-rata perlakuan. Adapun hipotesis dari uji Duncan yang pertama yaitu hipotesis 0, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-k, yang menyatakan bahwa semua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Selanjutnya yaitu hipotesis alternatif atau H1, di mana mu-i tidak sama dengan mu-j untuk setidaknya satu pasangan I dan J, yang menyatakan bahwa ada minimal satu pasang kelompok yang memiliki perbedaan signifikan. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian uji Duncan. Yang pertama, menghitung rata-rata perlakuan untuk setiap perhitungan jika kita menolak H0. Yang kedua, urutkan rataan perlakuan dari terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang ketiga, nilai awal I sama dengan 1 dari kiri dan J sama dengan 1 dari kanan. Yang keempat, yaitu hitung beda antara rataan perlakuan terkecil ke I dengan terbesar ke J, kemudian bandingkan dengan nilai BNJ. Apabila beda rataan perlakuan lebih kecil, maka kita lanjutkan ke langkah kelima. Dalam hal ini, kita tidak menolak H0. Dan apabila jika tidak, lanjutkanlah ke langkah keempat. Yang kelima yaitu berikan J sama dengan J plus 1. Apabila J lebih kecil dari P, maka kita kembali ke langkah ketiga. Yang keenam yaitu buatlah garis mulai rataan perlakuan ke I sampai ke perlakuan ke J. Yang ketujuh yaitu berikan I sama dengan I plus 1. Apabila I-nya ini lebih kecil dari P, maka kita kembali ke langkah ketiga. Yang kedelapan yaitu stop. Adapun kriteria pengujian dari uji Duncan yaitu RP sama dengan R, alfa, P, derajat bebas galat dikali S Y bar, di mana S Y barnya ini akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan R. Jika rataan tidak sama, maka R-nya bisa kita dekati dengan rataan harmonik dengan rumus sebagai berikut, yaitu RH sama dengan T dibagi 1 per RI, di mana P merupakan jarak relatif antar perlakuan tertentu dengan peringkat berikutnya setelah rata tersebut diurutkan, yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya. Adapun kelebihan dan kekurangan uji Duncan yaitu kelemahannya
Yang pertama lebih permisif, meningkatkan resiko kesalahan tipe 1. Yang kedua, kurang mengontrol family wise error rate. Selanjutnya bergantung pada asumsi ANOVA, yaitu normalitas dan homogenitas varians. Memerlukan kuitabel, di mana kuitabelnya tidak selalu tersedia dalam tabel sederhana. Yang terakhir yaitu kurang direkomendasikan untuk banyak perlakuan karena rentan mengalami kesalahan. Adapun kelebihan uji Duncan yang pertama lebih sensitif dalam mendeteksi perbedaan antar perlakuan, fleksibel dan mampu mengelompokkan perlakuan yang berbeda, mudah diterapkan dengan perhitungan sederhana, cocok untuk banyak perlakuan, dan memberikan hasil lebih detail. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus dalam perancangan percobaan yang kelompok kami ambil. Adapun studi kasusnya yaitu dalam melakukan budidaya manggot untuk mendapatkan pertumbuhan produksi optimal, perlu diperhatikan penggunaannya terhadap sampah rumah tangga dan daun kering. Oleh sebab itu, diperlukan rancangan percobaan untuk mengetahui pengaruh komposisi dari kedua sampah tersebut. Pada rancangan percobaan ini, akan diamati apakah komposisi yang berbeda dapat mempengaruhi banyaknya pertumbuhan produksi manggot yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kombinasi media yang berbeda dengan menggunakan media sampah rumah tangga dan daun kering dalam mendapatkan produksi manggot yang paling optimal serta membantu dalam pengelolaan sampah yang sering dijumpai. Rancangan percobaan dibagi ke dalam lima perlakuan dan 4 kali ulangan dari wadah yang menampung. Adapun perlakuan kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering dapat dilihat di sini terdapat 5 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, dan E. Di mana perlakuan A dengan sampah rumah tangga 90% dan sampah daun kering sebanyak 10%. Yang kedua yaitu perlakuan B dengan sampah rumah tangga 80% dan sampah daun kering sebanyak 20%. Yang ketiga yaitu perlakuan C dengan sampah rumah tangga 70% dan sampah daun kering sebanyak 30%. Yang keempat yaitu perlakuan D dengan sampah rumah tangga sebanyak 60% dan sampah daun kering sebanyak 40%. Dan perlakuan ke E dengan sampah rumah tangga sebanyak 50% dan sampah daun kering sebanyak 50%. Adapun tabel jumlah produksi manggot pada setiap perlakuan dan ulangan dapat dilihat pada tabel berikut, di mana terdapat 5 perlakuan dan 4 pengulangan dengan nilai untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji Duncan, di mana terdapat 4 langkah yang dilakukan dalam analisis uji Duncan. Yang pertama yaitu kita urutkan rataan perlakuan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua yaitu kita menentukan nilai tabel Duncan dan nilai SY bar. Yang ketiga yaitu kita membuat selisih rata-rata dan yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam perhitungan dalam analisis uji Duncan. Yang pertama yaitu kita urutkan rataan perlakuan dari yang terkecil. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini nilai rata-rata dan perlakuannya sudah kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, di mana perlakuan E dengan rata-rata 543,75 menempatkan posisi terkecil dalam perlakuan dari 5 perlakuan tersebut, sedangkan perlakuan C menempati posisi tertinggi dengan rata-rata 761,25. Selanjutnya kita masuk ke
Selanjutnya kita masuk ke langkah pengujian yang kedua, yaitu menentukan nilai tabel Duncan dan nilai SY bar. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa tabel Duncan yang kita gunakan yaitu dengan P sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Dengan nilai R alfa, B, dB galat yaitu 3,014, 3,16, 3,25, dan 3,312. Di mana nilai SY barnya nilai SY bar ini sudah kita peroleh pada analisis BNJ yang sempat tadi dijelaskan, di mana nilai kuadrat galat dibagi dengan R yaitu hasilnya 11,07 untuk setiap perlakuan. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai RP-nya dengan rumus nilai R-nya dikali dengan nilai SY bar. Sehingga diperoleh pada perlakuan P sama dengan 2, nilai RP-nya yaitu 33,3589, P sama dengan 3 dengan nilai RP 34,9748, nilai P sama dengan 4 dan nilai RP-nya yaitu 35,9709 dan P sama dengan 5 dengan nilai RP 36,0571. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membuat selisih rata-rata perlakuan. Di sini, apabila nilai selisih rata-rata lebih kecil dari nilai Duncan, maka perlakuan tersebut tidak berbeda nyata. Dan apabila selisih rata-ratanya lebih besar dari nilai Duncan, maka perlakuan tersebut berbeda nyata. Nah, di sini pada tabel dapat lihat kataannya sudah kami urutkan dari antara kecil ke terbesar dengan perlakuan E sampai dengan perlakuan C, di mana selisih antara perlakuan A dengan perlakuan E yaitu 62,5, selisih antara D dengan E 93,75, selisih antara B dan E yaitu 95, dan selisih antara C dan E yaitu 217,5. Begitupun sampai dengan perlakuan C dan B. Nah, pada tabel tersebut kita dapat melihat bahwa untuk perlakuan E dengan P sama dengan 2 dan nilai Duncan-nya yaitu 33,3589, maka pada kolom E ini kita lihat bahwa nilai 62,5 tersebut lebih besar dari nilai Duncan, maka dapat kita katakan bahwa perlakuan tersebut berbeda nyata, sehingga kita hanya menarik garisnya sampai ke angka 0. Yang kedua yaitu perlakuan A dengan P sama dengan 3 yaitu 34,9748, di mana pada kolom A ini kita dapat melihat bahwa selisih rata-rata antara B dan A yaitu 32,5 lebih kecil dari nilai Duncan-nya, maka dia tidak berbeda nyata, sehingga kita tarik garis merah tersebut sampai ke angka 32,5. Selanjutnya yaitu pada kolom D dengan selisih antara B dan E dengan nilai 1,25, di mana 1,25 ini lebih kecil dari nilai RP-nya yaitu 35,9709, maka dapat dinyatakan bahwa dia tidak berbeda nyata, sehingga kita hanya dapat menarik garis merahnya sampai ke perlakuan ke B yaitu nilai 1,25. Selanjutnya yaitu pada kolom B dapat dilihat bahwa nilai 122,5 ini lebih besar dari nilai 36,0571, maka dia dapat dikatakan berbeda nyata, sehingga kita hanya dapat menarik garis di angka 0. Begitupun di
Nah, dari tabel tersebut kita dapat katakan bahwa pasangan perlakuan antara E dan A eh, ber- berbeda secara nyata dan perlakuan E dan B berbeda nyata, perlakuan E dan C berbeda nyata dan perlakuan E dan coba deh jangan deh. Nah, dari perbandingan nilai rata-rata dan nilai Dunjan tersebut, kita peroleh notasi di mana perlakuan E dengan notasi A, perlakuan A dengan notasi B, perlakuan D dengan notasi B, perlakuan B dengan notasi B, dan perlakuan C dengan notasi C. Nah, dari selisih rata-rata pada tabel eh, pada tabel selisih rata-rata, kita dapat simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji DMRT, perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan lain dan perlakuan E berbeda nyata dengan perlakuan C, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A, D, dan B. Perlakuan A, D, dan B tidak berbeda nyata satu sama lain, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan C dan E. Baik, selanjutnya adalah uji studi atau bisa disebut dengan uji SMK. SMK sendiri adalah lembaga perbandingan ganda yang menguji perbedaan signifikan antara rata-rata perempuan dengan cara membagikan selisihnya secara berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Uji ini menggunakan nilai batas Gini yang berbeda pada setiap tahap untuk yang diperoleh dari distribusi atau nilai dan disesuaikan dengan jumlah pengakuan yang diperlukan. Untuk melakukan definisi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, variasi pengakuan harus kemudian yang ketiga, pengakuan harus bukan perbedaan yang signifikan antar pengakuan. Yang keempat, setiap perlakuan harus dari dua. Untuk hipoteksisnya itu untuk pandangan itu satu sama dengan dua sama dengan tiga sampai dengan dua dan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antar perlakuan. Sedangkan untuk satunya atau hal alternatifnya itu bisa tidak sama dengan ini untuk setidaknya satu pasangan koma J yang menandakan bahwa setidaknya ada dua perlakuan yang berbeda secara signifikan. Untuk prosedur pengujian dari uji SMK, yang pertama kita menghitung rata-rata tiap perlakuan. Kemudian kita urutkan rata-rata perlakuan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau bisa juga sebaliknya. Tapi sarankan untuk dari yang terkecil. Kemudian kita menghitung rata-rata dari masing-masing perlakuan. Jika jumlah ulangan sama, kita gunakan rumus S bar sama dengan akar dari KTP per R. Kemudian jika jumlah ulangan tidak sama, maka kita gunakan nilai garis baku dari nilai tengah perlakuan S bar diganti dengan nilai simpangan baku S sama dengan akar dari KTG. Kemudian kita gunakan faktor pengganda sebagai berikut, yaitu 1/2 dikali 1 per RI tambah 1 per RJ dipangkat akar 2. Kemudian kita menghitung wilayah terpendek atau WSR berdasarkan faktor pengganda. Dan selanjutnya kita bandingkan selisih rata-rata antar perlakuan dan menentukan signifikansi perbedaan. Dan untuk kriteria kemudian dari PSNK kita bandingkan nilai selisih kedua rata-rata yang akan dilihat perbedaan dengan nilai wilayah terpendek dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika nilai mutlak ini kurang dari atau bisa berhasil kita mengenai perlakuan tersebut berbeda dilakukan pada cara alfat yang kita gunakan. Selanjutnya untuk kelemahan dari uji SMK, yang pertama itu uji SMK lebih rentan terhadap galat tipe 1 karena semakin banyak perbedaan yang dilakukan semakin tinggi kemungkinan menemukan perbedaan yang tidak nyata. Yang kedua, karena uji Newman Cost bekerja secara berurutan, uji ini tidak dapat menghasilkan perkiraan
untuk sistem nilai PX disesuaikan dengan perbedaan. Sedangkan untuk kelebihannya, yang pertama itu lebih sensitif karena menggunakan nilai kritis yang berbeda untuk setiap tahap pengujian. Kemudian yang kedua lebih fleksibel karena tidak menggunakan satu batas yang sama untuk semua perbandingan. Dan yang ketiga dapat mengidentifikasi perbedaan bertahap antar perlakuan, lebih cocok untuk data yang memiliki hubungan hierarkis. Baik, selanjutnya uji SNK untuk studi kasus ini. Yang pertama, langkah penelitiannya kita menghitung rata-rata setiap perlakuan. Kemudian yang kedua, kita menentukan rataan perlakuan dari yang terkecil. Yang ketiga, kita menghitung balas baku dari nilai perlakuan. Yang keempat, kita menghitung komitmen OSR berdasarkan faktor penganalisis survei. Yang kelima, kita membandingkan kondisi rata-rata perlakuan. Yang keenam, kita menentukan signifikansi perbedaan. Dan yang ketujuh, kita menentukan kesimpulan dari studi kasus tersebut. Baik, yang pertama, yang pertama kita menghitung rata-rata perlakuan diperoleh bahwa X bar A untuk X bar dan untuk perlakuan A itu 606,25, X bar B X bar untuk perlakuan C itu 161,25, untuk bar perlakuan D 137,5, dan bar untuk perlakuannya itu 543,99. Kemudian kita urutkan dari rataan perlakuan dari yang terkecil. Di sini dilihat bahwa yang terkecil itu perlakuan yang keren, yang diurutkan sampai yang terbesar itu rataan perlakuan C. Kemudian yang ketiga kita menghitung balas baku dari perlakuan. Jadi karena yang sama maka bisa digunakan itu estimasi semakin dan kemudian RRI diketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa itu 90 dan R itu sama dengan 4 sehingga diperoleh sifat itu sama dengan apa dari partisipan dulu sama dengan 11,7. Kemudian kita menghitung wilayah di tengah pendek atau berdasarkan faktor penganalisis survei. Nah, dari tabel itu kayak tinggal 15 dan sekarang ternyata 5%, maka oleh wilayah USR sebagai berikut. Untuk P sama dengan 2 itu nilai tabel P-nya itu 3,01, untuk P itu P sama dengan 4,08, dan untuk P sama dengan 5 itu 4,37. Kemudian untuk mendapatkan wilayah yang tetap pendeknya itu kita mengalihkan nilai dari tabel survei dengan SY bar yang telah diperoleh sebelumnya, dan diperoleh hasilnya untuk P sama dengan 2 itu 33,32, untuk P sama dengan 3 40,63, untuk P sama dengan 4 itu 45,17, dan untuk P sama dengan 5 itu 48,38. Selanjutnya kita membandingkan selisih rata-rata antar perlakuan. Di sini dilihat bahwa perlakuan untuk perlakuan E itu datasinya A, dan perlakuan A D B itu datasinya B, dan perlakuan C itu datasinya C. Kemudian kita menunjukkan klasifikasi perbedaan dari satu pertanyaan rata-rata perlakuan bahwa perlakuan itu rata-rata berbeda secara signifikan dibandingkan perlakuan lainnya. Kemudian perlakuan A, B, dan C itu tidak memiliki perbedaan yang sangat lain karena mereka berada dalam kondisi yang sama yang menunjukkan dengan kelas B, dan perlakuan C itu memiliki rata-rata yang signifikan lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya yang dikategorikan dalam kelompok C. Untuk kesimpulannya dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok perlakuan yang berbeda secara signifikan.
secara nyata, yaitu kelompok pertama adalah perlakuan E yang memiliki rata-rata terendah, dan kelompok kedua adalah perlakuan C yang memiliki rata-rata tertinggi. Para perlakuan A, D, dan C tidak menunjukkan perbedaan dengan lain. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan C memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan hasil dibandingkan perlakuan lainnya. Metode uji perbandingan nilai tengah selanjutnya itu uji Dunet. Konsep dasarnya, uji Dunet adalah metode analisis statistik komparatif untuk membandingkan nilai tengah beberapa kelompok perlakuan dengan satu kelompok kontrol. Uji ini merupakan post hoc test yang dilakukan setelah menemukan perbedaan signifikan dalam ANOVA. Tujuannya adalah mengetahui perbedaan signifikan antara setiap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, bukan antar kelompok perlakuan. Adapun persyaratan uji Dunet, yang pertama adalah asumsi ANOVA terpenuhi, baik normalitas residual dan homogenitas varians. Yang kedua, ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Dan yang ketiga, terdapat satu kelompok kontrol yang dibandingkan dengan beberapa kelompok perlakuan. Selanjutnya adalah hipotesis uji Dunet. Hipotesis uji Dunet dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk H0, mu I sama dengan mu alpha, atau rata-rata perlakuan ke I sama dengan rata-rata kontrol A. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok perlakuan ke I dan kelompok kontrol A. Untuk hipotesis alternatifnya, H1, mu I tidak sama dengan mu alpha, atau mu I, yaitu rata-rata perlakuan ke I, tidak sama dengan rata-rata kontrol A. Artinya, setidaknya ada satu kelompok perlakuan ke I yang memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan dengan rata-rata kelompok kontrol A. Nah, selanjutnya itu prosedur pengujian uji Dunet. Yang pertama itu, kita menghitung rata-rata kontrol dan rata-rata perlakuan. Yang kedua, kita mengurutkan rata-rata perlakuan yang diperoleh sebelumnya dari yang terkecil ke yang terbesar, dengan menempatkan rata-rata kontrol paling awal. Yang ketiga, kita menghitung nilai S Y bar I dikurang Y bar J, yaitu nilai galat baku beda nilai tengah perlakuan ke I dan ke J. Jika jumlah perlakuan yang sama, maka dapat dihitung dengan formula S Y bar I dikurang Y bar J sama dengan 2S kuadrat per R pangkat 1/2. Atau akar 2 kali kuadrat tengah galat dibagi dengan banyaknya ulangan atau R. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai tunggal sebagai pembanding. Nilai tunggal dari Dunet adalah D sama dengan T Dunet dikali S Y bar I dikurang Y bar J. Adapun jika perlakuan yang dicobakan tidak mempunyai jumlah ulangan yang sama, maka nilai Dunet ditentukan sebagai berikut, dengan S sama dengan akar KTG, sehingga D sama dengan T Dunet dikali S. Kemudian sebagai pembandingnya, nilai D perlu dipandang dengan faktor pengganda C berikut, yaitu C sama dengan C per RI ditambah C per RJ pangkat 1/2. Nah, langkah yang terakhir, kita membandingkan wilayah antara nilai tengah perlakuan dengan wilayah nyata terpendek yang sesuai. Adapun kriteria pengujiannya, jika nilai beda mutlak atau mutlak Y bar I dikurang Y bar kontrol lebih besar dari nilai D atau nilai tunggal pembanding, maka tolak H0. Hal ini berarti bahwa perlakuan dan kontrol berbeda nyata pada taraf alfa. Nah, adapun kelemahan dan kelebihan dari uji Dunet. Untuk kelemahan, uji Dunet ini hanya bisa membandingkan kelompok perlakuan dengan kontrol, bukan antar kelompok perlakuan. Yang kedua, asumsi parametrik yang ketat. Dan yang ketiga, kurang efektif untuk jumlah kelompok yang sangat besar. Nah, kelebihannya ini,
Uji Dunet ini lebih efisien karena hanya membandingkan kelompok perlakuan dengan satu kontrol. Uji ini mengontrol tingkat signifikansi keseluruhan sehingga mengurangi risiko kesalahan tipe 1. Nah, yang terakhir itu untuk kelebihan uji Dunet, dia itu fokus pada kontrol. Uji Dunet ini memiliki power statistik lebih tinggi dibandingkan metode yang membandingkan semua pasangan kelompok. Nah, selanjutnya adalah metode uji Dunet dalam penerapannya untuk menganalisis perbedaan perlakuan kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering terhadap produksi maggot. Nah, berdasarkan tabel ANOVA sebelumnya, kita ketahui bahwa perlakuan berpengaruh nyata. Meskipun pada data tidak terdapat perlakuan yang merupakan kontrol, kita akan menentukan sendiri dengan perlakuan yang diambil adalah perlakuan E, karena perlakuan tersebut memuat kombinasi yang setara antara sampah rumah tangga dan daun kering dibandingkan perlakuan lainnya. Adapun hipotesis pengujian uji Dunet untuk H0, mu I sama dengan mu E. Untuk I atau perlakuan sama dengan A, B, C, D. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok perlakuan ke I dan kelompok kontrol E. Adapun hipotesis alternatifnya, yaitu mu I tidak sama dengan mu E untuk I sama dengan A, B, C, dan D, atau rata-rata perlakuan ke I tidak sama dengan rata-rata kelompok kontrol E. Artinya, setidaknya ada satu kelompok perlakuan ke I yang memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan dengan rata-rata kelompok kontrol E. Nah, adapun langkah pengujian untuk metode uji Dunet, yang pertama itu kita menghitung rata-rata setiap perlakuan dan kontrol. Yang kedua, kita mengurutkan rataan perlakuan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan menempatkan rataan kontrol di awal. Yang ketiga, hitung galat baku beda dua nilai tengah perlakuan. Yang keempat, menentukan nilai tunggal sebagai pembanding. Yang kelima, membandingkan wilayah antara nilai tengah perlakuan dengan wilayah nyata terpendek yang sesuai. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, untuk langkah pengujian yang pertama itu, kita menghitung rata-rata setiap kontrol, di mana kita memiliki 4 perlakuan dan 1 kelompok kontrol, di mana total nilai amatan untuk perlakuan A, B, C, dan D, serta untuk kelompok kontrol bisa kita lihat disimbolkan dengan YI, yaitu untuk perlakuan A 2425, perlakuan B 2555, perlakuan C 3045, perlakuan D 2550, dan perlakuan E 2175. Nah, adapun rata-rata setiap perlakuan dan juga kelompok kontrol, kita dapat menghitung dengan membagi nilai amatan untuk setiap perlakuan dengan banyaknya ulangan, di mana kita ketahui sebelumnya bahwa banyaknya ulangan adalah 4, sehingga untuk perlakuan A, B, C, D, dan kelompok kontrol kita bagi dengan 4. Seperti perlakuan A 2425 dibagi 4 menghasilkan rata-rata perlakuan 606,25. Begitupun untuk kontrol 2175 dibagi 4 sama dengan 543,75. Nah, selanjutnya itu kita mengurutkan rataan perlakuan dari terkecil ke terbesar. Kita menempatkan rataan kontrol di awal. Bisa kita lihat bahwa rata-rata yang didapat sebelumnya itu baik A, B, C, D, dan E itu belum terurut, sehingga kita perlu mengurutkan dengan kita menempatkan kelompok kontrol di awal, lalu perlakuan A, B, C, D diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, sehingga didapat urutan yaitu A, D, B, dan juga C. Nah, selanjutnya itu kita menghitung galat baku beda dua nilai tengah perlakuan. Untuk menghitung nilai galat baku dari beda dua nilai tengah perlakuan, kita dapat menggunakan rumus berikut ini, yaitu SY bar I dikurang Y bar J sama dengan 2S kuadrat
dibagi R pangkat 1/2 atau akar 2 kali KTG per R. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ketahui bahwa kuadrat tengah galatnya itu 490 dan juga banyak ulangan adalah 4. Maka S Y bar I dikurang Y bar J itu sama dengan akar 2 kali 490 dibagi dengan banyaknya ulangan yaitu 4 menghasilkan 15,65 sehingga galat baku dari nilai tengah perlakuan diperoleh 15,65. Nah, yang keempat itu kita menentukan nilai tunggal sebagai pembanding. Nilai tunggal dari Dunet dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu D sama dengan T Dunet dikali S Y bar I dikurang Y bar J. Nah, kita perlu menentukan nilai T Dunet yang dapat diperoleh melalui tabel Dunet. Dengan dB galat 15, yaitu derajat bebas galat, P yaitu jumlah perlakuan yang akan dibandingkan kecuali kontrol, maka P sama dengan banyaknya perlakuan dikurang 1, yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4, dan alfa sama dengan 0,05. Dari nilai-nilai tersebut diperoleh nilai T-Dunet, yaitu T-Dunet sama dengan 3,43. Nah, masih untuk langkah keempat, dari nilai yang diperoleh yaitu untuk T-Dunet dan juga S Y bar I dikurang Y bar J, kita kalikan untuk memperoleh nilai pembanding tunggal dari Dunet. Sehingga diperoleh 3,43 kali 15,65 sama dengan 53,69. Adapun langkah selanjutnya itu kita membandingkan wilayah antar nilai tengah perlakuan dengan wilayah nyata terpendek yang sesuai. Nilai beda mutlak sama dengan mutlak GI dikurang Y kontrol lebih besar dari nilai alfa atau nilai tunggal pembanding. Mohon maaf, harusnya nilai beda mutlak sama dengan mutlak YI dikurang Y kontrol lebih dari nilai D atau nilai tunggal pembanding, maka kita menolak H0. Hal ini berarti bahwa perlakuan dan kontrol berbeda nyata pada taraf 5%. Nah, adapun tabelnya dituliskan sebagai berikut, di mana perbandingan antar perlakuan dan kontrol yaitu A dengan E, D dengan E, B dengan E, dan juga C dengan E. Di mana beda mutlak ini kita peroleh dengan selisih antara kelompok kontrol dengan rataan perlakuan yang diperoleh sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya. Di sini kita memperoleh rataan setiap perlakuan dan kontrol, di mana beda mutlak tadi itu kita peroleh dengan mutlak Y bar I dikurang dengan Y bar kontrol. Jadi untuk A 606,25 kita kurang dengan 543,75. Untuk D versus E kita kurang 637,5 dikurang 543,75 dan juga untuk B dan juga C. Sehingga diperoleh nilai beda mutlak untuk A versus E 62,5, D versus E 93,75, B versus E 95, C versus E 217,5. Nah, adapun kita tahu bahwa nilai tunggal pembanding yang diperoleh sebelumnya itu 53,69, di mana apabila beda mutlak ini lebih besar dari nilai tunggal pembanding, maka kita menolak A0 atau rata-rata perlakuan dan kontrol berbeda nyata. Nah, kesimpulannya, karena semua nilai beda mutlak lebih besar dari nilai D, maka semua kelompok perlakuan ke I, A, B, C, D
memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan dengan rata-rata kelompok kontrol E. Uji kontras ortogonal. Konsep dasarnya, uji kontras ortogonal adalah metode untuk perbandingan yang telah direncanakan sebelum eksperimen dilakukan. Hal ini mencegah peneliti hanya memilih perbedaan terbesar setelah melihat data, yang dapat meningkatkan resiko kesalahan tipe 1 akibat faktor acak. Kemudian, terdapat persyaratan untuk melakukan uji ortogonal. Yang pertama itu, sigma CI sama dengan 0 jika ulangannya sama, dan sigma RICI sama dengan 0 jika ulangannya tidak sama. Dan yang ketiga, memiliki sifat keortogonalan, yang mana jika ulangannya sama, sigma CI itu harus sama dengan 0, sigma DI harus sama dengan 0, dan sigma CI-DI itu harus sama dengan 0. Dan jika ulangannya tidak sama, maka sigma RICI harus sama dengan 0, sigma RIDI harus sama dengan 0, dan sigma RICIDI sama dengan 0. Selanjutnya, hipotesis untuk pengujian kontras ortogonal, H0-nya itu sigma CI mu I sama dengan 0. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kombinasi perlakuan yang dibandingkan. Sidaan anti kombin perlakuan. Ingat adalah rata-rata dari perlakuan ke I, dan CI adalah koefisien kontras yang harus memenuhi sifat ortogonal. Selanjutnya dilakukan pengujian ANOVA. Langkah pertama yaitu menentukan nilai faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat. Di mana kita perlu membuat tabel perhitungan terlebih dahulu seperti yang ditampilkan pada slide, yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom perlakuan, kolom pengulangan, dan kolom YI dot. Kolom perlakuan dan kolom pengulangan ini telah kita lihat sebelumnya pada soal untuk contoh kasus yang telah kita ambil. Adapun untuk kolom tambahan yaitu YI dot, itu berasal dari penjumlahan dari data tiap perlakuan untuk semua pengulangan. Jadi misalnya 2425 diperoleh dari penjumlahan data perlakuan A untuk 4 pengulangan. Jadi nilai 2425 ini berasal dari 625 ditambah 590 ditambah 595 ditambah 615. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama untuk tiap perlakuan A hingga perlakuan E, dan dihasilkan nilai Y dot dot, yaitu 12.750 yang berasal dari penjumlahan nilai YI dot. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai YI dot, kita kembali membuat kolom baru, yaitu kolom YI dot kuadrat, di mana kolom ini berisi nilai hasil kuadrat dari nilai kolom YI dot sebelumnya. Jadi kita kuadratkan semua nilai pada kolom YI dot, kemudian kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 32.913.800 yang nantinya ini akan digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Selanjutnya, untuk tabel yang di sebelahnya itu berisi nilai-nilai kuadrat dari data percobaan, yang kemudian kita jumlahkan tiap baris seperti perhitungan sebelumnya, dan kemudian kita dapatkan hasil akhir yaitu 8.235.800 yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai jumlah kuadrat total. Selanjutnya kita akan setelah kita membuat tabel-tabel perhitungan yang tadi, kita kemudian bisa langsung memasukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh untuk mencari nilai FK, JKT, JKP, dan JKG. Di mana untuk FK atau faktor koreksi, rumusnya yaitu Y dot dot kuadrat per TR. Di mana tadi telah kita ketahui bahwa nilai dari Y dot dot itu atau penjumlahan dari seluruh data itu adalah 12.750.
yang kemudian dikuadratkan dibagi dengan perkalian antara perlakuan dan pengulangan. Yang mana pada kasus ini perlakuannya itu ada 5 dan pengulangannya ada 4, sehingga 5 dikali 4 itu 20. Sehingga faktor koreksinya itu adalah 812.8125. Kemudian kita akan menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, di mana rumus JKT yaitu sigma I sama dengan 1 sampai T, sigma J sama dengan 1 sampai R, YIJ kuadrat dikurang FK. Di mana nilai tersebut sudah kita peroleh juga sebelumnya dari tabel perhitungan, yang mana nilai dari penjumlahan dari kuadrat tiap data itu adalah 8.235.800 yang dikurang dengan nilai faktor koreksi yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu 812.812, sehingga kita peroleh nilai dari jumlah kuadrat totalnya adalah 107.675. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP dengan rumus sigma I sama dengan 1 hingga T, YI dot kuadrat per R dikurang dengan FK. Di mana sebelumnya sudah kita peroleh nilai dari sigma YI dot kuadrat itu adalah 32.913.800 yang dibagi dengan R atau pengulangan pada percobaan ini, yaitu 4, yang dikurang dengan faktor koreksi yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu 8.128.125, sehingga nilai dari JKP atau jumlah kuadrat perlakuan ialah 100.325. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG dengan rumus JKT dikurang dengan JKP. JKT sebelumnya ialah 107.675 dikurang dengan JKP 100.325, sehingga JKG-nya adalah 7.350. Selanjutnya untuk membuat tabel sidik ragam, yang pertama derajat bebas perlakuan itu diperoleh dari T dikurang 1, di mana T atau perlakuan pada kasus ini adalah 5, sehingga 5 kurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas galat itu dicari dengan rumus T dikali dalam kurung R kurang 1, di mana T-nya 5 dan R-nya 4, sehingga R kurang 1, 3 dikali 5, 15. Selanjutnya derajat bebas totalnya itu diperoleh dengan rumus T dikali R dikurang dengan 1. T dikali R itu 5 dikali 4, 20, dikurang 1 sama dengan 19. Kemudian dari perhitungan sebelumnya kita peroleh jumlah kuadrat perlakuan 100.325, jumlah kuadrat galat 7.350, jumlah kuadrat total itu 107.675. Kuadrat tengah perlakuan diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat perlakuan dengan derajat bebas perlakuan. Jadi 100.325 dibagi 4 sama dengan 25.081,25, dan kuadrat tengah galat itu diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat galat dengan derajat bebas galat, yaitu 7.350 dibagi dengan 15 sama dengan 490. Selanjutnya F hitung diperoleh dengan membagi kuadrat tengah perlakuan dengan kuadrat tengah galat, sehingga 25.081,25 dibagi dengan 490, hasilnya diperoleh F hitung 51,186. Adapun untuk F tabelnya ini menggunakan alfa 0,05 dengan derajat bebas yang pertama itu T kurang 1. Jadi 5 kurang 1, 4. Dan derajat bebas yang keduanya itu T dikali R kurang 1. Yang berarti 15. Diperoleh F tabel 3,056. Adapun kriteria pengujian untuk ujian ANOVA ini ialah handalnya ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Dari perhitungan sebelumnya, kita dapatkan nilai F hitung 51,186 dan F tabel 3,056.
Sehingga dapat kita lihat bahwa nilai F hitungnya ini lebih besar dari F tabel, sehingga H0-nya ditolak. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan tabel bahwa karena F hitung lebih besar dari F tabel, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar perlakuan, artinya setidaknya ada satu kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering yang berpengaruh terhadap produksi maggot. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak sehingga perlakuan berpengaruh nyata pada taraf signifikansi atau alfa sama dengan 5%. Oleh karena itu, prosedur uji perbandingan nilai tengah dapat dilakukan karena adanya perbedaan nyata. Selanjutnya, untuk uji kontras ortogonal, terdapat 5 langkah pengujian, yang mana langkah pertamanya yaitu penyusunan kontras. Yang perlu diketahui dalam menyusun kontras ialah bahwa maksimal kontras yang bisa dibuat itu adalah T kurang 1, di mana T itu adalah perlakuan dalam kasus yang diuji. Seperti yang kita ketahui, pada studi kasus yang kita ambil ini, terdapat 5 perlakuan, sehingga maksimal kontras yang bisa dibuat yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4 kontras. Nah, kontras pertama yaitu AB versus perlakuan AB versus perlakuan CDE, di mana dalam membagi kedua kontras ini, saya berdasarkan pada selisih dari persentase sampah rumah tangga dengan sampah daun kering, di mana pada perlakuan A dan B, selisih persentasenya itu di atas 50%. Sedangkan untuk perlakuan C, D, dan E itu selisih persentasenya itu di bawah 50%. Sehingga saya membentuk kontras pertama dengan membagi perlakuan AB versus perlakuan CDE. Kemudian selanjutnya untuk kontras kedua, kita akan uji atau membandingkan perlakuan A dengan perlakuan B. Dan untuk kontras ketiga, kita akan menguji atau membandingkan kombinasi perlakuan C dan D yang dibandingkan dengan perlakuan E. Dan untuk kontras terakhir, kita akan membandingkan perlakuan C dengan perlakuan D. Selanjutnya, langkah kedua yaitu perumusan hipotesis. Jadi perumusan hipotesis ini dilakukan untuk tiap kontras yang dibuat, di mana untuk kontras pertama yaitu perlakuan AB versus perlakuan CDE, dapat kita lihat H0-nya itu kita buat dengan cara mu A ditambah mu B dibagi 2 sama dengan mu C ditambah mu D ditambah mu E dibagi dengan 3. Angka 2 sebagai penyebut itu berasal dari dua perlakuan yang dikombinasikan, yaitu perlakuan A dan B, dan angka 3 sebagai penyebut yang di sebelah kanan berasal dari kombinasi 3 perlakuan yaitu C dan CDE. Kemudian kita lakukan perkalian silang sehingga 3 mu A ditambah 3 mu B sama dengan 2 mu C ditambah 2 mu D ditambah 2 mu E. Dan kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 2 mu C, 2 mu D, dan 2 mu E. Sehingga kita peroleh H0 untuk kontras pertama yaitu 3 mu A ditambah 3 mu B dikurang 2 mu C dikurang 2 mu D dikurang 2 mu E sama dengan 0. Langkah yang sama dilakukan untuk 3 kontras lainnya. Selanjutnya, langkah ketiga pengujian uji kontras ortogonal itu ialah kita membuat tabel bobot kontras. Di mana untuk membuat tabel bobot kontras ini, kita berdasarkan pada hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi angka 3 pada baris pertama kolom A ini berasal dari koefisien mu dari perlakuan A
untuk kontras pertama. Jadi nilai-nilai dalam tabel bobot kontras ini merupakan nilai bobot atau koefisien untuk tiap perlakuan di tiap kontras. Jadi misalnya untuk kontras pertama ini nilai 3 yaitu berasal dari koefisien mu A tadi, begitu juga untuk nilai-nilai yang lainnya. Nah, di mana mencoba untuk memeriksa syarat kontras yang telah disebutkan sebelumnya. Apakah kontras yang telah kita buat telah memenuhi syarat untuk bisa dilakukan uji ortogonal. Nah, jadi yang pertama itu sigma CI itu harus sama dengan 0. Artinya, penjumlahan dari bobot untuk tiap kontras itu harus sama dengan 0. Kita coba periksa sigma C1, yang mana kita fokus pada bobot dari kontras pertama, yaitu 3 ditambah 3 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 0. Begitu pula dengan pemeriksaan untuk sigma C2, C3, dan C4. Hasilnya semua sama dengan 0. Jadi ini memenuhi syarat pertama, yaitu sigma CI-nya harus sama dengan 0. Kemudian syarat yang keduanya itu adalah sigma CI CJ harus sama dengan 0, di mana I-nya ini tidak sama dengan J. Jadi kita akan mengalihkan, kemudian menjumlahkan tiap kontras yang ada. Misalnya untuk yang pertama itu kita uji untuk sigma C1, C2. Artinya kita menguji untuk kontras 1 dan kontras 2, di mana tiap bobotnya itu untuk perlakuan yang sama kita kalikan, kemudian kita jumlahkan untuk perlakuan yang berbeda. Jadi bisa kita lihat caranya pada slide yang ditampilkan, kemudian didapatkan hasilnya sama dengan 0. Begitu pula untuk pemeriksaan yang lainnya. Sehingga juga dapat dikatakan bahwa syarat yang kedua. Selanjutnya ada uji Schiff. Yang pertama adalah konsep dasar uji Schiff. Uji Schiff adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk melakukan perbandingan ganda pada rata-rata dari beberapa kelompok dalam satu model statistik. Uji ini dilakukan setelah hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Yang kedua ada persyaratan uji Schiff. Yang pertama adalah asumsi ANOVA terpenuhi atau normalitas residual dan homogenitasnya varians. Yang kedua yaitu ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Yang ketiga, data berskala interval atau rasio. Selanjutnya yaitu hipotesis. H0 TA sama dengan TB sampai dengan TI sama dengan 0. Atau rata-rata dari semua kelompok itu sama. H1 ada TI yang tidak sama dengan 0 atau setidaknya terdapat dua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Di sini selanjutnya ada prosedur pengujian uji Schiff. Yang pertama, identifikasi semua pasangan komparasi rata yang ada. Jika terdapat K perlakuan, maka ada K dikali K kurang 1/2 pasangan rata. Yang kedua yaitu rumuskan hipotesis nol yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. Yang ketiga, tentukan tingkat signifikan pada A. Umumnya A yang memiliki dipilih sama dengan uji nilai variansnya. Kemudian carilah nilai hasil uji statistik F dengan menggunakan rumus F I kurang J sama dengan X bar I dikurang X bar J pangkat 2 dibagi KTG 1/NI ditambah 1/NJ. Menentukan daerah kritis. Kemudian menentukan keputusan uji untuk masing-masing komparasi ganda.
Kemudian menarik kesimpulan dari keputusan uji yang ada. Selanjutnya yaitu kriteria pengujian uji Schiff. Yang pertama yaitu hitung F hitung dan bandingkan dengan F tabel. Yang kedua, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 atau terdapat perbedaan signifikan antara kelompok. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka gagal menolak H0 atau tidak ada perbedaan signifikan. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan uji Schiff. Kelemahannya yaitu konservatif, artinya lebih sulit menemukan perbedaan yang signifikan dibanding metode lainnya seperti 2K. Yang kedua yaitu kurang efisien jika hanya ingin membandingkan dua kelompok secara langsung. Kelebihannya adalah metode Schiff yaitu lebih fleksibel, dapat digunakan untuk semua jenis perbandingan baik itu berpasangan atau kombinasi beberapa kelompok. Yang kedua, mengontrol family wise atau error rate dengan baik. Selanjutnya langkah pengujian uji Schiff. Yang pertama yaitu hitung rataan tiap perlakuan. Di mana di sini kita mendapatkan 5 perlakuan yaitu X bar A, X bar B, X bar C, X bar D, dan X bar E. Di mana X bar A kita mendapatkan hasil 606,25, X bar B 638,75, X bar C yaitu 761,25, X bar D 637,5, X bar E 543,75. Yang kedua, kita hitung rataan total, di mana yaitu X bar T sama dengan X bar A tambah X bar B tambah X bar C tambah X bar B ditambah X bar E dibagi dengan 5. Di mana kita mendapatkan hasil rataan total itu ya adalah 637,5. Yang ketiga adalah hitung variansi dalam ANOVA. Setelah kita melakukan perhitungan, kita mendapatkan hasil SSB-nya yaitu 100,325 dan mendapatkan SSW 7,350 dan MSI-nya yaitu 490. Langkah yang keempat adalah menghitung dan membandingkan nilai F-Chief, di mana nilai F-Chief pada tingkat signifikan 5% adalah 12,22. Untuk membandingkan pasangan rataan, melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan, diperlukan perhitungan selang kepercayaan menggunakan rumus X bar I dikurang X bar J pangkat 2 lebih besar sama dengan F chief dikali MSI dikali 1/N1 ditambah 1/N2 dibagi dengan 2. Di mana kita mendapatkan perbedaan yang signifikan itu. Kita mendapatkan 8 poin, yaitu A versus C, A versus E, B versus C, B versus E, C versus E, dan C versus D, D versus E. Sedangkan perbedaan yang tidak signifikan, yaitu A versus B, A versus D, dan B versus D. Kesimpulan yang kita dapatkan pada hasil penelitian kali ini adalah berdasarkan hasil penelitian, penggunaan rancangan acak lengkap atau RAL dapat dalam pengujian pertumbuhan produksi maggot menunjukkan bahwa variasi proporsi sampah rumah tangga dan daun kering memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah produksi maggot yang dihasilkan. Hasil uji analisis of variance atau ANOVA mengonfirmasi adanya perbedaan nyata antara perlakuan yang kemudian diperjelas melalui uji lanjut untuk mengidentifikasi kombinasi manakah yang terbaik. Temuan ini mengidentifikasi bahwa kombinasi optimal dari sampah rumah tangga dan daun kering dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam budidaya maggot.
sehingga berpotensi menjadi solusi inovatif dalam pengolahan limbah organik dan produksi pakan alternatif yang berkelanjutan. Rekomendasi dari kami, berdasarkan hasil uji lanjut yang telah dilakukan, kombinasi komposisi sampah rumah tangga dan daun kering yang paling optimal untuk meningkatkan produksi maggot adalah perlakuan C, yaitu dengan proporsi 70% sampah rumah tangga dan 30% daun kering. Perlakuan ini secara konsisten menunjukkan hasil tertinggi dibanding perlakuan lainnya dalam berbagai uji statistik. Sebaliknya, perlakuan E, yaitu 50% sampah rumah tangga dan 50% daun kering, menunjukkan produksi maggot yang paling rendah secara signifikan dibanding perlakuan lainnya. Oleh karena itu, dalam penerapan budidaya maggot berbasis limbah organik, disarankan untuk menggunakan kombinasi dengan dominasi sampah rumah tangga, seperti pada perlakuan C, guna mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 perancangan percobaan A, terkait metode uji perbandingan nilai tengah dan penerapannya dalam menganalisis perbedaan setiap perlakuan kombinasi sampah rumah tangga dan daun kering dalam produksi maggot. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.